Ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ceritakan waktu Yesus lewat. Ada orang buta dan dia adalah seorang pengemis. Kita tidak tahu pada waktu itu yang terjadi. Namun dalam kehidupan kita, bahwa kita ini sebenarnya adalah buta. Mungkin kita ini adalah buta secara iman, atau mungkin kita ini adalah seorang pengemis, yang mana setiap hari, setiap saat kita selalu meminta belas kasihan dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita semuanya akan merasa hal yang seperti itu, merasa buta, merasa tidak tahu apa-apa tentang segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita juga tidak menyadari tentang apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu bahwa mungkin kita telah melukai hati orang. Kita tidak tahu, mungkin kata-kata kita, perbuatan kita telah melukai hati orang di sekeliling kita. Kita tidak tahu. Bahkan suatu perbuatan yang kita lakukan, baik itu disengaja ataupun itu tidak disengaja, kita tidak tahu apakah kita perbuatan itu akan menyakiti orang ataupun tidak. Yang mungkin kita buta dalam hal itu. Maka dengan kebutaan yang kita punya ini, kita pun harus selalu memohon dan meminta kepada Tuhan atas belas kasih, atas segala perbuatan-perbuatan yang mungkin disengaja ataupun tidak sengaja telah melukai hati saudara-saudara kita, telah melukai lingkungan kita, atau telah melukai dari keluarga kita. Dan orang buta ini bertanya karena ketidaktahuannya. Dia bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, "Kenapa ini ada ramai sekali?" Karena orang buta itu dijawab oleh orang-orang di sekelilingnya, "Itu Tuhan Yesus." Dan disinilah saudara, ketika kita merasa diri kita ini tidak tahu apa-apa tentang kehidupan kita, tentang lingkungan kita, jadilah seperti orang yang buta ini, berani untuk bertanya apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi di dalam lingkungan kita, apa yang sedang terjadi dalam gereja kita, apa yang sedang terjadi di dalam keluarga kita, apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan kita. Berani bertanya karena kebutaan dari ini. Dia berani bertanya dan berani untuk mengakui kelemahan dia. Dia berani bertanya, "Siapa itu?" Dan dia mendapatkan jawabannya. Lalu saudara, ketika kita sudah bertanya tentang lingkungan kita, tentang keberadaan, ketika sudah bertanya, ketika sudah mendapatkan jawaban itu, apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah suatu perbuatan. Jangan hanya diam saja, "Oh begitu ya, udah selesai." Tidak seperti itu. Jadi ketika kita bertanya tentang segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, kita harus melakukan suatu perbuatan. Bukan hanya bertanya saja, kemudian menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tidak seperti itu. Atau menghakimi satu dengan yang lainnya. Tidak seperti itu. Tetapi melakukan suatu perbuatan.
Apa yang dilakukan oleh orang buta ini setelah dia tahu dengan keramaian itu semuanya itu adalah Yesus? Apa yang dia lakukan oleh orang buta ini? Dia berteriak, dia melakukan sesuatu. Tidak hanya ketika dia tahu, hanya diam saja tidak melakukan apa, tapi dia melakukan suatu perbuatan. Apa yang dia lakukan? Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak seperti itu setelah dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia berteriak seperti itu. Teriakan seperti ini sudah dipraktekkan oleh gereja kita, yaitu gereja Ortodok, di mana ketika kita merasa dalam kehidupan kita merasa tersingkirkan, merasa tertekan, merasa dihinakan, atau merasa diri kita ini penuh dengan kegelisahan karena dosa-dosa kita, maka kita akan mengucapkan doa yang mengucapkan, Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Kita akan mengucapkan seperti itu berkali-kali, dan ini kita praktekkan di dalam kehidupan gereja Ortodok. Saudara, ketika dia orang yang buta ini mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, walaupun orang-orang banyak ini merasa terganggu dengan ucapan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Memang saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita memuji-muji nama Allah, atau mungkin ketika kita mengagung-agungkan nama Allah, mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Mungkin dari lingkungan kita sendiri merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan, atau dari lingkungan sendiri kita dikatakan mungkin orang ini sok saleh, sehingga dia mengucapkan doa kompos ini seperti itu. Jadi di dalam kita menghadap ke Allah, di dalam kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita akan mendapatkan banyak sekali tantangan-tantangan dalam hidup ini. Baik itu dari lingkungan kita sendiri ataupun dari lingkungan di luar kita sendiri, kita akan mendapatkan tantangan-tantangan seperti itu. Dan kita sebagai murid-murid dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus siap untuk mendapati tantangan-tantangan seperti itu. Walaupun kita mendapati tantangan seperti itu, teruslah berteriak seperti halnya orang buta ini. Walaupun dia sudah dilarang untuk berteriak, walaupun dia sudah dilarang untuk mengatakan semuanya itu, dia tetap mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah. Apa yang terjadi saudara? Tuhan kita Yesus Kristus datang dan berkenan kepada orang. Tuhan bertanya, apa yang kau hendaki supaya aku dapat perbuat bagimu? Orang itu bertanya, menjawab, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ketika Tuhan kita Yesus berkenan kepada orang ini, dia akan bertanya, apa yang kau kehendaki? Dia hanya mengatakan, aku ingin melihat. Saudara, ketika Tuhan berkehendak kepada kita, maka segala sesuatu, harapan-harapan yang mungkin tidak mungkin akan terjadi ketika Tuhan datang mendekat dengan teriakan kita, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan berkenan dan mendekat kepada orang ini. Dia bertanya, apa yang dapat aku perbuat? Dia berkata, dia ingin melihat, dan Tuhan memberikan penglihatan kepada orang ini, dan orang ini bisa melihat. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Mungkin ketika kita merasa buta dalam kehidupan ini, kita tidak tahu apa-apa, dan kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerangi
kebutaan dari iman, dari hati kita yang mungkin selama ini hati kita kalut. Ketika Tuhan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan dan Tuhan akan menerangi hati kita yang lagi kalut itu. Dan kenapa Tuhan memberikan semuanya itu? Hanya satu jawabannya, Tuhan yang katakan, imanmu telah menyelamatkan kamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan di sini, imanmu telah menyelamatkan kamu. Orang buta ini telah melakukannya dan dia mendapatkan keselamatan karena imannya. Jadi yang saya ingin katakan di sini adalah ketika kita sudah bertanya karena kebutaan kita dan kita bertanya, ketika kita sudah tahu apa itu, lakukanlah. Lakukanlah dengan iman yang sudah kita percayai. Jangan ketika sudah tahu kita diam saja tidak melakukan apa-apa. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan hidup Yesus.